Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi habbaba ilaina al-iman wa zayyanahu fi qulubina wa karraha ilaina al-kufra wal fusuqa wal isyana wa arrafa bi uyubina wa dhunubina. Nahmaduhu tabaraka wa ta'ala wa nashkuruhu ala alaihi wa ala na'maihi wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah wa nashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluh alladhi adda al-amanah wa ballagha risalah wa nasaha al-ummah fajazahullahu an ummatihi khaira jazaa. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faqala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim min amzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu billahi wa rusulihi ulaika humus siddiqun wasyuhada inda rabbihim lahum ajruhum wa nuruhum walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina ulaika ashabul jahim. Ahibati fillah, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih tetap memberikan hidayah, taufik dan inayah kepada kita semua, yang sampai pada malam ini Allah mudahkan kita untuk meringankan langkah menuju kepada kebaikan, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan pertemuan kita di tempat ini Allah jadikan sebagai pertemuan yang bisa mempertemukan kita nanti di dalam Jannatul Firdausnya, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan ucapan salawat dan salam kita juga berharap kepada Allah tabaraka wa ta'ala kita semua nanti pada hari kiamat mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat, hadirin wal hadirat, bapak-bapak dan ibu-ibu sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Seperti biasa pada hari Ahad ketiga kita membahas tentang masalah aqidatut tauhid. Pada bulan 12 yang lalu, karena bulan 1 kita tidak bertemu Bapak dan Ibu karena ada urusan penting. Ini kita lanjutkan tentang masalah kaifiyatu an nu'mina bil kitab. Bagaimana tata cara kita beriman kepada kitab. Jadi tentang masalah beriman kepada kitab ini kita sudah masuk kepada poin yang ketujuh waktu itu. Yang akan datang kita sudah masuk malam ini, yaitu pembahasan beriman kepada kitab, poin yang ke-8. Ya, poin yang ke-8. Ayyuhal muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari poin yang ke-8, pembahasan tentang masalah beriman kepada kitab adalah tentang masalah kitab At-Taurah. Ya. Itu pakai baterai.
Jadi poin yang ke-8 Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah mengenai tentang masalah beriman kepada kitab adalah tentang masalah kitab At-Taurah. Jadi kitab At-Taurah itu berasal dari bahasa Ibrani. Ya. At-Taurah itu berasal dari bahasa Ibrani. Kalau diartikan ke bahasa Indonesianya itu artinya adalah ajaran. At-Taurah itu artinya adalah ajaran. Kalau diartikan ke bahasa Indonesia. Di antara Bapak dan Ibu, kabar yang ditemukan di dalam Al-Quran mengenai tentang masalah kitab At-Taurah ini disebutkan di dalam surah Al-Baqarah, surah yang kedua dari susunan Al-Quran pada ayat 87. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Wa laqad ataina Musal kitaba wa qaffayna min ba'dihi birrusul. Dan sungguh kami, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, telah memberikan kepada Musa Al-Kitab. Kitab itu maksudnya adalah kitab Taurat. Mim ba'dihi birrusul. Ya, setelahnya dengan rasul. Artinya, dan kami susulkan rasul-rasul sesudah Nabi Musa alaihissalam. Jadi Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dari ayat ini menjelaskan bahwa ada lagi kitab-kitab selain daripada kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah. Yang sesudah Taurat itu adalah Injil. Ya. Kemudian sesudah Injil adalah Al-Qur'anul Karim. Itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang disebutkan oleh As-Shadiqul Masduq, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai tentang masalah kitab At-Taurah ini, terdapat di dalam Sahih Al-Bukhari, kemudian di dalam Sahih Muslim. Apa kata Rasulullah As-Shadiqul Masduq, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Iltaqa Adamu wa Musa. Dulu Nabi Adam pernah bertemu dengan Nabi Musa. Yang tanya bagaimana bertemunya? Padahal jarak antara Nabi Adam dengan Nabi Musa berapa abad? Itu tidak urusan kita, Pak. Itu urusan Allah. Ya. Kata Rasulullah, iltaqa Adamu wa Musa. Dulu Nabi Adam bertemu dengan Nabi Musa. Faqala Musa li Adam. Di saat bertemu Nabi Adam bersama Nabi Musa berkata kepada Adam. Apa kata Nabi Adam? Antal ladzi ashqaitan nas. Apakah engkau adalah Adam yang telah menyengsarakan manusia? Apakah engkau adalah Adam yang telah menyengsarakan manusia? Wa akhrajathum minal jannah, dan mengeluarkan mereka dari surga? Ini pertanyaan Nabi Musa kepada Nabi Adam. Lalu qala Adam li Musa, berkata Nabi Adam kepada Nabi Musa alaihi salam, anta Musa alladhi istafaka Allahu bi risalatihi wastafaka li nafsi wa anzala alaika at-Taurah. Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa, apakah engkau adalah Musa yang Allah telah memilihmu untuk dirinya
dan menurunkan kepadamu kitab Taurat. Lalu dijawab oleh Nabi Musa alaihissalam, qala na'am. Iya, akulah Musa yang dipilih oleh Allah, salah satunya menjadi Rasul dan diturunkan oleh Allah kepadaku, yaitu kitab At-Taurat. Ini kata siapa ini? Ucapan ini yang pernah dulu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terdapat di dalam kitab Fathul Bari, syarah dari Sahih Al-Bukhari tentang kebenaran kitab At-Taurat. Makanya Bapak dan Ibu yang muliakan Allah, kita bukan hanya beriman kepada Al-Quran saja. Jadi kalau ada di antara yang hanya beriman, yang percaya kepada Al-Quran saja, tapi tidak percaya kepada kitab Taurat, padahal kitab Taurat sudah disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan sudah disebutkan oleh Rasulullah di dalam sunnah, tapi kita tidak mengakuinya, berarti kita belum bisa dikatakan orang bertauhid, belum bisa dikatakan beriman. Pokoknya di dalam surah Al-Baqarah pada awal dari surah Al-Baqarah itu disebutkan oleh Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Ya, Allahu a'lamu bimuradi. Kemudian dzalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Maknanya dzalika ay hadzal kitabu Al-Qur'an. Inilah kitab Al-Qur'an yang diturunkan kepadamu wahai Muhammad, hudan lil la raiba fi, yang tidak terdapat di dalamnya keraguan. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian setelah Allah sebutkan tentang masalah kebenaran Al-Quran, baru Allah lanjutkan ayatnya, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, diulangi balik, wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Itu ditutup oleh Allah. Di antara dari ciri-ciri orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah lanjutan ayatnya dalam surah Al-Baqarah itu, Bapak dan Ibu, adalah orang yang percaya kepada yang gaib, yang tidak bisa dilihat oleh panca indera. Kemudian yang kedua, wa yuqimuna shalah, mereka mendirikan salat, ciri-ciri orang beriman. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan mereka mau menafkahkan sebagian daripada rezeki yang diberikan oleh Allah. Kemudian alladzina yu'minuna bima unzila ilaika, ciri orang beriman lagi, orang-orang yang beriman kepada kitab yang diturunkan kepada Muhammad, yaitu Al-Quran. Wa ma unzila min qablika, dan kitab yang diturunkan sebelum engkau Muhammad. Apa kitab yang diturunkan Allah sebelum Al-Quran? Ini salah satunya, yaitu kitab At-Taurat. Jadi apabila ada orang-orang yang beriman, mengaku dirinya beragama Islam, tapi tidak beriman atau tidak percaya kepada kitab At-Taurat, maka di dalam ilmu tauhid dia belum bisa dikatakan bertauhid, belum bisa dikatakan beriman, ya, dengan sempurna. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah, salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara dari nama-nama kitab At-Taurat itu yang disebutkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah di dalam Al-Quran adalah di antaranya Al-Kitab. Ya, nama-nama dari kitab Taurat itu disebut Al-Kitab. Misalkan disebutkan Allah seperti yang kita bacakan tadi, surah Al-Baqarah ayat 87, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad atayna Musal kitaba min ba'dihi
birrusul, dan sungguh kami telah berikan kepada Musa yaitu kitab. Maksudnya kembalinya kepada kitab atau At-Taurat. Min ba'dihi birrusul, dan kami susul setelah Nabi Musa yaitu dengan rasul-rasul. Jadi bukan hanya Nabi Musa saja yang diutus oleh Allah menjadi rasul, dan bukan hanya Nabi Musa saja yang menerima kitab dari Allah Subhanahu wa taala. Ini penjelasan. Kemudian yang kedua, wa min asma'i at-Taurah, di antara nama-nama dari kitab At-Taurah itu selain daripada kitab Alkitab, dia disebut juga Al-Furqan. At-Taurah itu dia disebut Al-Furqan. Apa artinya Al-Furqan? Membeda. Al-farqu bainal haqq wal batil. Membedakan yang benar dengan yang salah. Nah, jadi kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa itu disebut juga Al-Furqan. Sama juga Al-Qur'an itu diberikan nama, salah satu dari nama Al-Qur'an itu disebut Al-Furqan. Sama juga dengan kitab At-Taurat. Apa buktinya bahwa kitab At-Taurat itu disebut kitab Al-Furqan? Coba nanti Bapak dan Ibu buka surah Al-Anbiya. Ayatnya ayat 48. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ataina Musa wa Haruna al-furqana diya'an wa dzikra lil muttaqin." Dan sungguh kata Allah, kami telah berikan kepada Musa dan wa Harun, dan kepada Harun. Apa yang diberikan Allah kepada Musa dan Harun? Al-Furqana. Maksudnya adalah kitab At-Taurat. Taurat itu disebut juga namanya yaitu kitab Al-Furqan. Wa diya'an wa dzikra lil muttaqin. Apa tujuan Allah menurunkan Al-Furqan yaitu kitab At-Taurat itu? Disebutkan Allah wadiya'a. Jadi At-Taurat atau Al-Furqan itu diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa dan kepada Nabi Harun adalah diya'a, yaitu cahaya. Wadikro, serta peringatan. Bagi siapa? Lil muttaqin, untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang hidup di masa Nabi Musa alaihissalam, ya, mengikuti ajaran Nabi Musa, maka mereka juga disebut al-muttaqin. Bukan kita saja orang al-muttaqin. Tapi apabila Bapak dan Ibu, Nabi Musa sudah wafat, meninggal dunia, ya, kemudian mereka tidak mau beriman kepada Nabi Musa, Nabi Isa alaihissalam, karena sesudah Nabi Musa yaitu Nabi Isa. Nabi Isa diturunkan Allah kitab Injil, tapi mereka masih tetap bertahan kepada kitab Taurat, maka mereka tidak bisa dikatakan orang bertakwa. Sebaliknya, apabila ada orang-orang yang hidup di masa Musa, kemudian minta maaf, apabila ada orang-orang yang hidup umat Nabi Musa atau umat Nabi Isa di masa Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad sudah diutus karena Rasulullah adalah Rasul terakhir yang diutus oleh Allah. Lalu umat-umat Nabi Musa, umat-umat Nabi Isa tidak mengikut kepada Muhammad SAW, mereka juga tidak bisa dikatakan bertakwa. Apabila mereka masih tetap mengamalkan kitab At-Taurat atau mengamalkan kitab Injil, maka tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang menyempurnakan dari semua agama-agama Nabi-Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Jadi yang pertama,
dari nama-nama kitab At-Taurah itu disebut Al-Kitab. Yang pertama. Yang kedua, apa tadi? Al-Furqan. Al-Furqan. Kemudian lagi, Bapak dan Ibu, nama-nama daripada kitab At-Taurah itu juga disebutkan juga dalam Al-Quran. Fi surah Al-A'raf. Dalam surah Al-A'raf, surah yang ke-7 ayat 145. Apa disebutkan surah di dalam surah Al-A'raf? Nama dari kitab At-Taurah itu yaitu Al-Alwah. Apa namanya? Al-Alwah. Ada Ibu? Al-Alwah. Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 145. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa katabana lahu fil alwahi min kulli syai'in mau'izah wa tafsilan li kulli syai'. Artinya wa katabana lahu fil alwah, dan kami yaitu Allah Subhanahu wa taala katabana telah menulis lahu untuknya, nya kembali kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa yang ditulis oleh Allah untuk Nabi Musa alaihissalam? Fil alwah, di dalam al-alwah. Maksudnya alwah itu adalah kitab Taurat. Jadi lah tiga tuh: Alkitab, Al-Furqan, Al-Alwah. Itu nama-nama dari nama kitab At-Taurah itu. Ya. Apa tujuannya? Diberikan oleh Allah kitab Al-Alwah, yaitu kitab At-Taurah itu, mau'izatan wa tafsilan li kulli syai'. Ya, sebagai nasihat. Ya, nasihat. Wa tafsilan li kulli syai', dan sesuatu perincian untuk segala sesuatu. Dan perincian segala sesuatu, artinya kitab Al-Alwah itu, maksud daripada kitab Al-Alwah itu adalah At-Taurah. Tujuannya adalah menjelaskan perkara-perkara yang haram dan yang halal. Tafsir secara panjang lebar. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu hadirin wal hadirat sidang jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lagi, nama daripada kitab At-Taurah itu disebut Suhuf. Suhuf sama seperti yang kita baca dalam surah Al-A'la. Sabbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنب الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم wa Musa. Jadi ketika disebut suhuf itu maknanya juga adalah kitab At-Taurah. Ya, berarti sudah berapa nama-namanya? 4. Apa yang pertama tadi? Alkitab. Yang kedua Al-Furqan. Yang ketiga Al-Alwah. Yang keempat
suhuf. Suhuf. Ayo al-muslimun, Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini mengenai tentang masalah wa kaifiyatu an-nu'mina bil kitab. Bagaimana tata cara kita beriman kepada kitab. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kabar yang kita ketahui juga sesuai dengan ilmu yang kita tuntut selama ini juga mengenai tentang masalah kitab At-Taurat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menulis At-Taurat dengan tangannya. Oh, berarti Ustaz Tajasin, apakah Allah punya tangan? Berarti Ustaz ini Wahabi. Ini kata orang sebagian. Kenapa Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah sampai kita katakan bahwa kitab At-Taurat ditulis oleh Allah dengan tangannya? Ingat, mengenai tentang masalah tangan, wajah, ya Bapak dan Ibu, apabila itu disebutkan di dalam Al-Quran atau disebutkan di dalam sunnah hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sepakat Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak perlu kita mentakwil. Jangan takwil-takwilkan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada satupun yang mengetahui tentang masalah ilmu takwil kecuali hanya Allah. Ya. Ketika Allah sebutkan tangan, jangan bayangkan seperti tangan kita. Yang pasti laisa kamitslihi syai'. Ini keyakinan kita. Jangan bayangkan kalau tangan berarti terbayang jawab tangan apa? Seperti ini. Tidak boleh. Jangan sampai seperti itu pemikirannya. Ya. Cukup hanya yakini seperti itu saja Bapak dan Ibu. Kalau di kalangan Asy'ariyah itu biasanya Bapak dan Ibu, kalau yadun, tangan Allah itu ditakwilkan kepada al-qudrah, kepada kekuasaan. Ya, kepada kekuasaan. Tapi ampun Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, lebih condong tidak perlu ditakwilkan, terkecuali ada dalil yang kuat mengenai tentang masalah itu. Jangan berpikir panjang-panjang. Apa benar? Tidak akan sanggup Bapak dan Ibu pikiran kita mengenai tentang masalah Allah. Ketika walaupun disebut tentang masalah tangan, walaupun disebut tentang masalah wajah, tidak akan terpikirkan oleh akal. Cukup hanya diimani. Dulu pernah kita sampaikan di sini mengenai tentang masalah sahabat Ziyad al-Yamani. Pernah sahabat dari Ziyad al-Yamani bertanya, "Ya Ziyad, hal ra'aita rabbuk? Apakah engkau melihat Tuhanmu? Apakah engkau melihat Tuhan?" Kata sahabat dari Ziyad. Lalu dijawab oleh Ziyad, "Wa kaifa a'budu ma la arah?" Bagaimana mungkin aku mau beribadah kepada Tuhan yang tidak bisa kulihat? Makin tercengang, heran sahabat dari Ziyad al-Yamani. Lalu bertanya balik, "Wa kaifa tara'u ya Ziyad?" Bagaimana cara engkau melihat Allah itu? Apakah bisa Allah itu dilihat? Bisa, kata Ziyad. Bagaimana cara melihatnya? Allahu la yarahu bil uyun. Allah itu tidak bisa dilihat oleh panca indera. Walakin yarahu bi musyahadatil iman. Akan tetapi Allah itu bisa dirasakan dengan adanya iman.
Itu saja. Sampai derajat bapak dan ibu, derajat dalam beragama, ihsan. Di situ disebutkan, apa itu ihsan? Anta abudallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah derajat yang paling tertinggi dalam beragama. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Itulah ibadah. Ihsan itu. Ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarahu, jika engkau tidak melihat Allah, fa innahu yaraka, maka sungguhnya Allah pasti melihatmu. Itu saja. Bagaimana dengan tangan? Tangan seperti itu juga. Ketika disebutkan oleh Rasulullah atau disebutkan oleh Allah tentang masalah tangan, jangan terlalu panjang bapak dan ibu pemikiran kita. Apakah sama seperti tangan kita? Karena kalau disebut tangan, macam-macam. Jadi ini iman yang perlu kita kepada ibu kita perbaiki. Bukan tajasim. Ya. Kalau at-tajasim berarti menyamakan seperti tanganku, tidak boleh. Atau seperti tangan bonyi, itu lebih parah. Ya, pokoknya tidak sama dengan ciptaan Allah. Masyarul muslimin, bapak dan ibu yang dimuliakan Allah. Warada fi kitab Sunan Abi Daud wa Sunan Ibnu Majah wa Sahih Abu Asy-Syaikh Nasruddin Albani rahimahullah. Ada satu hadis tentang masalah bahwa kitab At-Taurah itu ditulis Allah dengan tangannya. Disebutkan di dalam kitab Abu Daud dan Sunan Ibnu Majah, dan hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Nasruddin Albani rahimahullah. Apa kata ketika bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, Nabi Adam berkata kepada Nabi Musa alaihissalam, wa khattalaka at-taurata biyadihi, dan dia yaitu Allah telah menulis untukmu at-Taurat dengan tangannya. Ya, dengan tangannya. Nya kembali kepada siapa? Kepada Allah. Jadi kalau ditanya bagaimana tangannya Allah, jangan lagi. Apakah Allah punya tangan? Jawab iya. Tapi ketika dia bertanya bagaimana tangannya Allah, as-su'alu anhu bid'ah. Bertanya bagaimananya tentang Allah itu adalah menambah-nambah dalam beragama. Ya. Nah, ini yang mesti bapak dan ibu harus diperbaiki. Ada pertanyaan seputar tentang masalah ini, silakan. Mengenai tentang masalah kitab At-Taurah. Ada bapak dan ibu? Baik, kalau tidak ada bapak dan ibu yang dimuliakan Allah, coba nanti kita lihat ayat Allah yang terdapat di dalam surah Al-Maidah pada ayat 45, bahwa di dalam surah Al-Maidah ayat 45 mengenai tentang masalah At-Taurah ini disebutkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa katabna 'alaihim fiha annan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni
wal juruha qisas faman tasaddaqa bihi fa huwa kaffaratul lah. Ayat ini menceritakan kepada kita bahwa kitab At-Taurah itu juga memberitahukan tentang masalah hukum qisas. Ya, hukum qisas. Jadi ada di dalam kitab At-Taurah itu juga mengenai tentang masalah had, hukuman. Jadi bukan hanya di dalam Al-Quran saja, tapi yang menjadi permasalahan kini Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, dari kemurnian kitab At-Taurah yang diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam, kalau untuk saat ini, ya, setelah wafatnya Nabi Musa sampai hari ini, itu Bapak dan Ibu tidak murni lagi kitabnya. Jadi kalau ada orang bertanya, apakah Buya, apakah Ibu, Pak, yang kita imani itu adalah kitab Taurat yang masuk ini? Maka jawab tidak. Yang kita imani itu adalah kitab yang diturunkan kepada Musa sebelum dirubah oleh kaum Nabi Musa alaihissalam. Jadi orang-orang yang meyakini kitab-kitab Taurat yang masuk ini Bapak dan Ibu, diyakininya itu Bapak dan Ibu, berarti dia sudah mendustakan atas Al-Quran. Kenapa? Karena di dalam Al-Quran diceritakan Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mulai dari surah Al-Fatihah tentang masalah orang Yahudi. Mana kisahnya orang Yahudi yang disebutkan dalam surah Al-Fatihah? Ketika kita membaca dalam surah Al-Fatihah, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Kita berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ya Allah ke jalan yang lurus. Mana jalan yang lurus itu? Siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu adalah jalan yang telah engkau berikan nikmat kepada mereka. Siapa mereka orang-orang yang mendapatkan nikmat? Disebutkan dalam ayat yang lain, surah yang lain. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang yang benar-benar mendapatkan nikmat dari Allah, siapa dia? Di antaranya adalah para nabi-nabi. Siapa lagi yang kedua? As-siddiqin, orang-orang yang jujur. Siapa lagi? Yang ketiga, asyuhada, orang-orang yang syahid di jalan Allah. Siapa lagi yang keempat? Was-salihin, orang-orang yang beramal saleh. Lalu ketika disebutkan oleh Allah yang empat golongan ini, orang-orang yang benar-benar mendapatkan nikmat, lalu wa asuna ulaika rafiqa, yang empat golongan ini disebutkan Allah, inilah yang teman yang paling baik dijadikan sebagai teman akrab. Jangan mencari teman yang lain. Kemudian dilanjutkan dalam surah Al-Fatihah tadi, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang-orang yang engkau murkai. Siapa yang dimurkai? Al-maghdub, al-yahud. Kenapa dikatakan al-yahudi dimurkai oleh Allah? Karena mereka mengetahui tentang kebenaran, tapi mereka menghapus kebenaran yang terdapat di dalam kitab At-Taurah. Mereka sembunyikan tentang kebenaran Islam, bahwa di dalam kitab At-Taurah sebelum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dilahirkan,
oleh ibunya. Belum ada Nabi kita Muhammad SAW. Ternyata bapak dan ibu, di dalam kitab At-Taurat sudah disebutkan oleh Allah kisah akan datang nanti sebagai Rasul terakhir, Khatamul Anbiya, namanya Ahmad. Itu dalam kitab At-Taurat. Tapi mereka orang-orang Yahudi menghapus, merubah. Tapi walaupun bapak dan ibu mereka rubah, dibongkar oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya Al-Quran ini adalah menyempurnakan kitab yang diturunkan oleh Allah sebelumnya. Ini Al-Quran. Ayo al-muslimun, bapak dan ibu, hadirin wal hadirat sidang jamaah, salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Ini tentang masalah pembahasan kita seputar tentang masalah At-Taurat. Ini pembahasan yang ke 10. Ini yang ke-10. Yang akan datang nanti bapak dan ibu adalah pembahasan yang ke-11. Masih tetap pembahasan At-Taurat. Itulah luar biasanya kitab At-Tauhid itu Pak. Jadi kita bukan hanya membahas tentang masalah Al-Quran saja, tapi kita membahas tentang kitab-kitab sebelum Al-Quran. Ini jarang dibahas, di sekolah pun jarang dibahas ini. Ya, kita bersyukur sekali diadakan kajian seperti ini yang sambung menyambung terus menerus, sehingga kepada ibu ada ilmu-ilmu yang bertambah kita ketahui. Mudah-mudahan diberikan oleh Allah tetap keistiqomahan kepada kita untuk terus memperdalami ilmu tauhid kita. Di ketika sudah kita perdalami ilmu tauhid, lalu kita minta pertolongan kepada Allah, diberikan kemampuan untuk mempraktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa jazakumullah ala istima'ikum wa ala husni qalbikum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.